special edition menyambut Baswara 52. Oke, Baswara 52 ini apa sih, Kak? Jadi Baswara 52 itu adalah tema untuk yang diusung dari Pemilos tahun ini gitu. Oke, dan kebetulan mungkin kalau kita plesetin sekilas, Baswara tuh sama kayak bersuara yang ke-52. Oke, sebelum mulai nggak betul ya kalau kita nggak kenalan dulu. Oke, kenalin aku Bambang Sisantoro, bisa dipanggil Bambang. Dan aku Nindya Suwari, bisa dipanggil Anin. Nah, kali ini kita bareng sama paslon 1 pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2025-2026 atau yang akan kita sebut dalam Baswara 52. Oke, kita kenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu nggak sih? Halo teman-teman. Oke, kita mulai kenalan dari siapa dulu? Dulu deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safa Kirana Asmaradani selaku calon kandidat ketua OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk di tahun periode ini. Oke, dan aku Niko Warbarata sebagai kandidat wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2025-2026. Oke, oh iya dengar nih kalian katanya sekelas gak sih? Waduh, iya Bambang kayak gitu. Oh iya kayak katanya sekelas loh. Tuh Iya. bener Bisa apa enggak? ceritain, Bisa ceritain. cerita nggak? Gimana rasanya kalian jadi pasangan dan kalian sekelas kayak gitu? Ya, kita jawab dari yang mana dulu? Jadi yang kelas dulu aja. Kalau sekelas, benar banget. Aku sama Niko ini sekelas dan kebetulan bangku kita itu Sebelahan. sampingan. Jadi sebelahan gitu ya. satu bangku ya, kita bukan satu bangku tapi bangku kita itu sebelahan. Jadi sebelah aku sama Kirana. Gitu. Cocok banget gitu ya, udah klop gitu ya. Iya. Dan kebetulan aku sama Niko ini juga kadang tergabung atau berpartner di beberapa kegiatan OSIS. Jadi memang dalam periode kemarin tuh aku cukup nyaman dan akrab lah sama Niko. Jadi bisa. Udah klop banget ini ya untuk menjadi kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Udah cocok, Udah cocok banget ya siap pasti. dulu ya pastinya karena chemistry-nya juga udah kebangun kan. Dulu banget. Bener banget. Ya, Ya, bener. chemistry. Oh ya, ngomong-ngomong kalian pasti kalian punya jargon apa enggak? Punya dong. Paslon satu Punya ya. paslon satu, Iya, jargonnya paslon satu. Jargonnya coba. Gimana jargonnya? Kita coba sendiri atau masnya juga? Coba dulu Coba kita dulu. Oke. Jadi kita itu tuh dua, oke. Satu janji, satu bukti, paslon satu solusi. Wah, Oke, kita bisa ikut gak sih? Yuk, kita bisa ikut yuk. Gimana kalian ada apa buat mulai nggak? Enggak langsung. Langsung aja. Langsung aja. Atau kita nanti langsung paslon satu, Satu janji, satu bukti, paslon satu solusi. Solusinya gini. Oke. Iya. Oke. Kita coba ya. Kita coba ya. Kita mulai ya. Paslon satu, Satu janji, satu bukti, paslon satu solusi. Waduh, Oke. keren banget ya sih ini jargonnya, Keren, Bang. keren, keren. Iya, iya. Jargonnya kayak paslon satu udah jelas jadi solusi Iya, dari solusi. pemilos ini. Iya. Oke. Buat kedepannya gitu ya, Ya buat sebenarnya. ke depan. Oke, Sebelumnya oke. kita karena kalian udah paslon udah nyiapin visi misi juga, kita tuh penasaran apa sih visi misi kalian gitu buat jadi paslon Paslon di sini. ini, iya. Iya. Oke, kita dulu deh. Jadi kita tuh selama menjadi kandidat kita pastinya punya tujuan dan juga langkah-langkah yaitu visi dan misi. Dan kita kedepannya di organisasi OSIS ini itu menjadikan yang pertama program kerjanya itu terstruktur. Dan juga kita juga pengen kita juga sebagai petugas yang bertugas itu berdedikatif. Lalu kita juga pengen bersinergi dan juga berintegritas. Lalu di semua poin-poin itu tadi kita pastinya berlandaskan dengan nilai religius. Dengan Oke, nilai dengan nilai religius religius ya, ya, dan apa ya? yang tahun ini sangat-sangat penting banget ya untuk penting masalah. di Iya. masa bakti ini. Terus ngomong kalian tuh ada nggak sih kayak visi dan misi yang benar-benar kalian unggulin banget gitu? Oke, jadi dari besarnya dari visi misi yang telah kita buat, kita itu pengen lebih menonjolkan keharmonisan ataupun kita mau up dari internal OSIS sendiri. Mulai dari poin-poin yang kita sebutkan tadi kan ada dedikatif, kemudian ada kita bersinergi dan juga dilandaskan dengan nilai agama dan juga integritas. Jadi semua itu kita maksimalkan di dalam internal kita dulu, kemudian kita keluarkan impactnya kepada eksternal. Karena kita kan membuat visi misi itu juga bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, dari kegiatan yang sudah pernah kita lalui ya, Niko. Itu tuh ada evaluasi-evaluasi yang mendasari kenapa kita memilih poin-poin itu. Juga dari gimana sih pasien yang dulu mau diubah, diperbaiki juga biar
kesalahan yang Ke sama tidak depannya, terulang ya. lagi. Karena kita juga pengen kan, siapa sih yang nggak pengen organisasi kita itu lebih maju semakin Iya, berkembang? iya, benar. Terus siapa yang tidak ingin? Iya, benar-benar. Jadi itu dimulai dari internalnya dulu ya, lalu baru ke luar untuk eksternal untuk lingkungan. Karena nanti secara tidak langsung apabila internal kita sudah bagus ya, sudah otomatis apa yang keluarnya kita juga. berikan impactnya juga pasti bagus dan punya manfaat untuk semuanya. Oke. Terus ngomong nih ya, kan kalian udah kepilih jadi paslon. Paslon ya. Iya, gimana Calon sih? kandidat ya. Calon kandidat malah. Gimana sih perasaan kalian ketika kalian benar-benar ditunjuk dan dipasangin sama pasangan kalian sekarang? Apalagi Baik, kan bagus ya. sekolah Ya gitu ya. sekelas gitu Aduh, kayak iya. shock juga. Shock juga gitu. Oke. Gak ada chemistry lalu sekelas gitu ya. Iya. Kalau aku sendiri, aku senang banget dan gratefully, aku sangat bersyukur kenapa pasangan aku atau calon aku atau pasangan aku tuh Niko, karena ya itu tadi kita sudah punya chemistry, kita pernah berpartner di beberapa kegiatan dan menurutku aku ini bisa sangat nyaman dengan Niko dalam berpartner, bekerja dan juga berpikir kita satu jalan lah, satu tujuan juga. Jadi aku sangat senang dan aku harap kita tetap bisa jadi partner apapun yang terjadi. Oke. Oke. Lalu untuk Niko ini gimana Niko, pesan-pesannya? pesan-pesannya waktu kita dipasangin ya itu beneran kayak yang pertama kita kaget ya karena kita dari dulu memang sudah pernah bekerja sama lalu kita dipasangkan ya pastinya kita kaget dan juga pastinya wah seneng banget pasti bisa ini dan kita pasti yakin gitu seperti itu. Karena kalian kan udah kayak kalian udah berpartner, ya kan, Iya. udah pasangan juga. Kira-kira dari rating 1 sampai 10 kalian tuh seberapa cocok? Nggak ada ya, nggak ada 110, 100. Infinity. Wah, 100. Berarti lebih dari 100 udah cocok banget ya. Bener-bener udah. Udah bener-bener Wow. klop banget gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terus Lalu apa lagi nih, Mbak? Kalau kita udah tahu kalian cocok kan, terus sekarang kenapa kok kalian ditunjuk sebagai paslon ini? Alasan kalian tuh apa? Motivasi Karena kalian? ya, kita pengen organisasi kita tuh semakin berkembang, semakin maju dan juga semakin dikenal banyak orang dan dengan itu visi misi kami bisa ada. Jadi visi misi kami tuh sudah disebutkan sama Kirana tadi itu bukan tanpa bukan tanpa dasar. dasar, tapi Dilandasi. tujuan kami ya itu tadi. Dan tujuan utama kita di sini juga bukan untuk sekedar kompetisi, tapi kita mau keberadaan kita di sini itu punya manfaat baik bagi internal maupun eksternal OSIS. Jadi dua sisi gitu ya? Iya, Iya, jadi saat ini tuh yang kita pikirkan bukan cuma kompetisinya aja, tapi impact dan juga manfaatnya kita dari sini tuh untuk apa? Oh gitu, bagus ya. Bagus. Jadi memang motivasinya tuh buat perbaikan, Iya. bukan cuma buat apa itu gengsi atau buat pansos gitu enggak ya? Depannya Ke depannya. gimana gitu ya, Iya. jadi lebih baik lagi. Lalu nih, untuk progres-progres yang akan datang ini kan pemilu sih sebentar lagi ya. Bentar lagi, Nah itu bahkan Hamin 2 iya, guys, orasi. orasi Gitu. gitu. Waduh, ini progresnya ini sejauh mana ini udah hari ini? Oke, kita boleh cerita dari awal guys. Oke, Boleh, ayo, boleh, boleh. silakan dari awal banget gitu ya. Kita mulai dari siapa? Aku dulu. Jadi kamu dulu Oke. aja. Oke. Kalau dari awal aku dikasih tahu aku berpartner dengan Niko ini pastinya senang, terus aku juga punya kayak ambisi wah seru nih gitu kan. Terus untuk pertemuan awal kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu ya nih waktu Iya, itu benar. ngobrol apapun kita obrolin sehingga kita dapat oh ternyata pikiran kita tuh ketemunya di sini, kita jadi satunya tuh di sini. Jadi kita dengan adanya step pertama itu kita bisa dengan Menyamakan eh, persepsi kita dulu, keinginan kita dulu itu apa. juga kita pengen apa dulu bagaimana di organisasi selanjutnya kita pengen gimana mau dibuat apa jadi kita sampaikan semua di situ kita sampai tukar pikiran kita tuangkan di situ semua. Kemudian setelahnya juga baru kita membuat visi-visi yang sesuaikan dengan apa yang kita diskusikan sebelumnya visi. Jadi kita telaah lah kira-kira visi misi kita ini bisa kita implementasikan di bentuk seperti apa aja, di mana aja, dan pastinya kita memikirkan kurang lebihnya biar kemudian visi misi kita ini optimal untuk dijalankan. Oh, seperti Oh, itu. seperti Jadi itu, memang ya. visi-misinya juga udah dievaluasi juga Iya. ya, udah dirancang jadi Dirancang. jadi optimal. Iya. Nah, tapi dari visi-misi kalian itu ya pasti kan kalian harus punya apa yang program yang benar-benar unggulan nanti kan. Kira-kira dari kalian sendiri apa sih program unggulan yang bisa kalian berikan buat OSIS pada Periode khususnya pada ini. periode ini dan nanti untuk masyarakat Semada yang bisa benar-benar ngasih impact yang besar kan? Oke, jadi kita punya program di nilai integritas yang mana kita tuh punya istilah pejuang. Iya. Itu Sikap pejuang. 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 Nah, sikap pejuang itu menghimpun sikap-sikap peduli, jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab. Dan 5 nilai ini tuh kalau semisal kita jabarkan tuh luas ya.
seperti peduli ini peduli dengan sesama bisa mencakup nilai harmonis, kemudian jujur dalam waktu, jujur dalam perkataan dan juga perbuatan, kemudian adil dan juga disiplin. Ini sudah meliputi tepat waktu dan bertanggung jawab, dan tanggung jawab ini juga pastinya meliputi apa saja tupoksi dan juga tugas yang akan kita lakukan ke depan gitu. Jadi kenapa kita menekankan program ini sebagai program unggulan kita? Karena pada dasarnya apabila sifat-sifat itu, nilai-nilai itu bisa kita terapkan di internal kita sebagai pengurus OSIS ya, pastinya kita menjalani program kerja kita, menjalani kegiatan kita itu juga akan lebih optimal dan nantinya juga bisa memberikan impact kepada seluruh warga masyarakat SMA Negeri 2 Nganjuk. Benar banget. Jadi di sisi lain kita juga kan punya misi-misi lainnya kan, dimana kita tujuan kita adalah membuat program kerja yang terstruktur dan juga berlandaskan nilai religius, dan juga itu semua bisa disupport oleh nilai-nilai tersebut. Oke, ya gitu ya. Jadi ada nama programnya ya, pejuang-pejuang apa tadi? Sikap pejuang. Sikap pejuang. Jadi itu kepanjangannya banyak ya. Jujur, adil, dan disiplin dan tanggung jawab. Udah masuk ke semua itu ya. Masuk ke semuanya, berjuang. Iya. Jadi kita ingin anak-anak Semada atau warga Semada itu juga jadi seorang pejuang kayak gitu. Iya. Di sisi lain Sikap kan juga pejuang itu ya. arti dari kata Pejuang sendiri kan udah, ya udah bagus banget ya. Terus dari kegiatan nih, kalau kan kalian punya program bulan pejuang gitu, kalau di kegiatan tuh kira-kira kegiatan apa yang emang akan menonjolkan sifat ini atau sikap ini, atau kalian mau include-kan di setiap kegiatan yang ada? Oke, kalau kita untuk penerapan sikap ini itu lebih merata ke dalam semua kegiatan. Ke dalam. Ke dalam semua kegiatan. Jadi seperti misalnya kita kan sudah menyebutkan disiplin tadi. Iya. Dalam setiap acara pasti ada rundown. Jadi kita Iya. menekankan bahwa kalau rundown sudah dibuat seperti ini, demikian ya kita juga harus Harus melaksanakan taat gitu. Misal kita mulai jam 8 ya kan jam 8 kita mulai. Jadi penerapannya itu dinamis di setiap kegiatan harus kita lakukan. Lalu nih, untuk visi-misi kalian nih ya, dalam menyampaikan visi-misi kalian itu, apakah ada tantangan atau kesulitan tersendiri gitu untuk kedepannya? Jujur kalau tantangan atau kesulitan itu kami tidak ada ya, karena kami di step pertama tadi kami mengingat step pertama tadi yaitu kita menyampaikan persepsi terlebih dahulu, di mana kami menyampaikan kita mau apa sih, kita pengen apa di organisasi kedepannya. Jadi di situ semua kita tuangkan dan di situ semuanya kita sampaikan. Kita pengen organisasi ini seperti ini, kita pengen seperti itu, semuanya kita tuangkan. Dan tantangannya itu menurut kami menyampaikan persepsi itu, dan kami sudah berhasil Melaluinya. Jadi tantangannya sebenarnya cuma perbedaan persepsi, tapi itu kayak simple banget gak sih, bisa diselesain gitu. Jadi itu kan kami awalnya langsung kamu pengen apa, yaudah kita jadikan satu. Oke, jadi emang Jadi intinya sangat tinggal minim ya. jadi kolaborasi Iya. gitu kesannya. Tangannya minim sekali. ya. Terus ini kalian tuh pas awal-awal ditunjuk ya, kira-kira kalian ada nggak sih pertimbangan khusus kayak kenapa kok aku harus jadi kandidat, kenapa kok aku mau jadi kandidat kayak gitu? Apa sih pertimbangan kalian gitu? Pertimbangannya? Oke, kalau pertimbangan, kalau dari aku sendiri ya, aku kan langsung tiba-tiba diumumkan, oh kamu kandidat ya. Iya. Jadi kayak, oh ternyata kita pantas di sini, jadi kita harus melakukan ini. Dan Kalau aku mungkin karena dalam 1 tahun ini aku merasa kinerjaku juga nggak yang bagus-bagus banget, tapi juga nggak yang jelek banget. Jadi stabil di situ-situ sih. Dan menurutku untuk kategori ini jabatan ataupun amanah sebagai paslon itu layak untuk aku dapatkan, karena mengingat dari beberapa kegiatan yang sudah aku jalani, mungkin tugas ataupun job yang sudah aku lakukan itu cukup untuk menjadi pertimbangan mereka. Jadi ya kalau misal aku dipilih ya kenapa enggak. Tadi kita sempat dengar-dengar bahwa kalian tuh mau menjunjung nilai religius gitu ya. Yang tinggi ya, Yang Bang. tinggi. Yang Nah, tinggi. kita tuh penasaran bahwasanya gimana sih cara kalian kayak Aksinya gitu nyisipin nilai religius itu di kegiatan-kegiatan kalian itu nanti seperti itu. Kalau semisal di internal, pastinya kan kita ada pertemuan berkala untuk menyusun kegiatan di bulan ini itu apa, Iya, dan iya. anggota internal kita sendiri kan. Iya. Nah, dalam satu susunan acara itu pasti yang pertama kita juga akan membuka dengan salam kita sertai dengan doa-doa, yang mana kita kan kegiatannya juga nanti bakalan padat. Jadi nilai religius itu sangat-sangat berimpact untuk kita. Dan semisal untuk kegiatan di luar eksternal ya, seperti acara-acara, kalau biasanya kita tuh ada kegiatan itu bertempat di Aula Geraha Adiatama ya.
Nah, pembawa acara itu setiap acara pasti membuka acara dengan mengucapkan salam, dengan mengajak audiens untuk berdoa, mengucapkan bismillah. Nah, itu adalah satu nilai religi yang bisa kita implementasikan di kegiatan nyata. Dan juga seperti kemarin nih, kegiatan keagamaan Maulid Nabi ya, itu kita nggak cuma ada di religi atau kepercayaan, mohon maaf, Islam saja, tapi juga non-Is yang mana ketika kegiatan Maulid Nabi itu juga ada ada kegiatan lain Kristen untuk- Katolik. Benar banget. Iya. Oh gitu. Jadi memang nilainya udah disisipin ya. Tapi kalau ngomong soal kegiatan-kegiatan atau program kerja itu ya, itu kan program kerjanya kayak rutin tiap tahun ada gitu ya. Kayak Ada seolah-olah dia program, ya. pasti ada program kayak Ya. dia tuh udah terjadwal gitu kayak gimana ya? Dia di programnya itu aja. Nah, kalau dari kalian tuh apa sih program yang bisa kalian tawarkan sebagai program inovatif dan kreatif untuk menambah kegiatan atau program kerja di masa bakti kalian? Oke, kalau inovasi kita sebenarnya kita pengen mengembangkan program-program yang mungkin dari tahun lalu itu tidak terlaksana atau mungkin yang terlaksana tapi kurang maksimal. Gitu. Jadi inovasi itu bukan langsung hal Langsung hal yang besar, besar, tapi kita dari hal yang kecil. Seperti semisal pada rangkaian HUT kemarin itu kan ada beberapa mungkin kegiatan yang tidak terlaksana namun digantikan oleh kegiatan yang lain. Iya. Jadi mau kita perbaiki lagi di masa periode kami, kita sesuaikan mulai dari dananya, waktunya, kemudian konsep acaranya kita sesuaikan. Jadi biar kegiatan itu selalu dinamis dan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi inovasi di sini tuh nggak harus yang langsung kita membuat perubahan besar, misal dari acara A kita ubah ke acara B, tapi bagaimana kita memperbaiki detail-detail kecil yang sempat lalai di kegiatan sebelumnya. Oh, seperti itu. Jadi memang yang dievaluasi itu kecil-kecilan dulu, Kecil-kecilan, baru iya. nanti ke acaranya bakal harus lanjut kayak gitu. Boleh. Itu juga inovasi juga sih. Nah, terus sekarang kita kan pasti karena kalian tadi bilang ada beberapa suara yang nggak terdengar, iya kan? Iya. Nah, sekarang gimana cara kalian memastikan bahwa memang suara dari siswa-siswi atau beberapa ibu guru itu terdengar sampai ke telinga dari anggota OSIS itu sendiri? Oke, kita pastikan bahwa anggota OSIS di sini kan pastinya juga punya kehidupan sosial bersama dengan teman-temannya, dengan teman sekelas dan juga relasi-relasi lainnya. Dan juga pengurus OSIS itu juga tergabung di dalam ekstrakurikuler. Nah, pengurus OSIS di sini tuh kami harapkan di periode kami, di kepemimpinan kami itu bisa menjembatani antara pengurus OSIS dengan kelasnya, antara pengurus OSIS dengan ekstrakurikulernya, antara pengurus OSIS dengan bapak ibu guru dan pembina yang terkait. Begitu. Jadi semisal kita akan mengadakan, katakanlah kita akan mengadakan acara A, gitu ya. Pastinya kan ketua pelaksana dan juga jajaran yang terlibat itu ada pertimbangan kita mau bikin acaranya konsepnya seperti A, gitu kan ya. Nah, kita bisa memanfaatkan yang mana sebelumnya kita juga pasti ada konsultasi dengan pembina. Dari situ bapak ibu guru pembina kan biasanya juga memang sudah pilihan dari bapak ibu guru yang lainnya untuk bisa menyuarakan atau memberikan saran-saran kepada ketua pelaksana, kepada kami OSIS yang menjalankan kegiatan. Jadi di situ suara bapak ibu guru juga bisa terdengar melalui saran dari pembina. Dan kami sebagai OSIS di sini juga menjembatani antara kita dengan siswa dan kita dengan ekstrakurikuler yang mana bisa disampaikan dalam rapat tertutup kami ataupun rapat koordinasi internal kami. Jadinya itu merata bisa tersampaikan. Betul. Jadi kami kan nantinya sebagai kandidat ketua dan wakil ketua pastinya punya anggota, di mana anggota itu kan tidak terkumpul di satu kelas yang sama. Mereka bisa menjadi jembatan untuk kedepannya. Oke. Siswa ke kami dan juga guru kami, antara pengurus ke anggota ekstrakurikuler kami juga. Oke, jadi kita mau ilmunya karena OSIS itu ada di setiap bukan setiap ya, di kelas yang berbeda-beda maksudnya. Nah, tapi kan kita juga tahu bahwa sebenarnya juga punya MPK kan. Iya. Kira-kira kalian gimana sih cara kolaborasi kalian dengan MPK itu sendiri yang kebetulan juga beda organisasi, kemudian beda juga sama besarnya, beda gimana ya penugasannya atau tupoksi juga beda. Itu kira-kira gimana cara kalian ngejalin kerjasama biar kedua organisasi ini tetap akur dan bisa menjalani tugasnya serta juga bisa itu memajukan OSIS. Oke. Dalam konteks sinergi ya berarti ini. Iya. Oke. Dalam konteks sinergi pastinya kan OSIS dan MPK itu adalah dua organisasi yang sangat besar, yang paling besar yang memimpin SMA Negeri Dua Nganjuk ini terkhususnya ya. Nah, dari sinergi kita tahu ya tugas pokok MPK itu adalah mengawasi dan juga mengevaluasi kinerja daripada OSIS seperti yang sudah kita laksanakan di beberapa waktu lalu. Bambang, kita kan juga sempat ada kegiatan evaluasi Iya, yang evaluasi dan sharing gitu ya.
itu ada evaluasi dari pengurus MPK ke OSIS dan juga OSIS ke MPK. Jadi di situ tuh letak manfaat dari kedua organisasi itu ada di situ. Jadi kadang kan kalau misal kita berdiri sendiri, OSIS berdiri sendiri, MPK berdiri sendiri, kita nggak akan tahu apa yang kurang dari kita. Jadi ibaratnya kalau kita tuh nggak bisa memandang kekurangan kita, orang lain yang bisa memandang. Nah di situ manfaat kita saling bersinergi itu di situ. OSIS nggak akan tahu kekurangan OSIS sendiri kalau MPK nggak menyampaikan evaluasinya, dan MPK mungkin juga ada beberapa yang lain dari internalnya sendiri apabila memang tidak ditegur dengan OSIS. Jadi di situ tuh fungsi kita adalah untuk saling melengkapi, saling mengerti, saling memberikan masukan dan juga saran. Dan juga di MPK tadi kan juga ada si aspirasi ya. Yes, Si aspirasi juga benar. bisa bekerja sama dengan koordinator si aspirasi dan juga anggota-anggotanya untuk membuat event kita lebih maksimal dan juga lebih bisa memberikan dampak bagi sekitar-sekitarnya. Untuk suara semua siswa di Semua Semaja ya. siswa, Oke. mereka kan tiap kelas ada kan? Ada, dan kelas ada Ya. untuk perwakilan ya. Perwakilan. Itu. Oke. Oke. Terus karena kalian kan pasti dalam satu kegiatan butuh dana juga ya kan Iya. ya. Kita mau tanya, kalau memang di suatu kegiatan itu dananya tuh nggak tepat waktu atau bisa dibilang dananya tuh masih terbatas di waktu yang dibutuhkan. Jadi molor. Kira-kira kalian itu mau tindakan apa yang akan kalian ambil seperti itu? Oke, kalau masalah dana ini kan sekarang juga udah mulai gimana ya bahasanya, lebih mudah daripada yang lalu-lalu. Iya. Walaupun kadang juga terkendala soal dana, tapi kita punya solusi yang bisa kita tawarkan, yaitu apabila memang kayak eventnya kecil atau pendanaannya cuma kurang beberapa doang, itu kita bisa mengambil swadaya dari internal kita karena kita juga punya kas OSIS, bisa diambil dari situ. Tapi apabila memang skalanya lebih besar, mungkin di range rupiah yang lebih tinggi ya, itu kita bisa membuat sponsorship. Sponsorship. Kita juga udah menerapkan ini dari beberapa kegiatan lalu ya, HUT itu kita gencar banget cari sponsorship seperti kayak di Oma Visios gitu ya. Dan semisal Semada kan ini biasanya acaranya acara besar ya, Acara yang besar dimana semuanya. kita juga Iya. seperti Semadaran, Perdal dan lain-lain. Itu tuh justru kadang kita malah mendapatkan tawaran dari luar, jadi yang luar malah menawarkan Menawarkan kita. kita. Jadi Iya. nggak cuma sponsorship aja sih sebenarnya. Karena kita kan melibatkan pihak luar juga. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi mereka yang ingin bekerja sama dengan kita itu bisa lebih mendapatkan Ya, kita terima dampak. dengan Seperti itu. sangat terbuka. Oke. Lalu nih, kalian kan calon kandidat ketua dan wakil ya. Nanti untuk kedepannya nanti, bagaimana itu kayak misal peran dari kalian masing-masing itu dan tanggung jawab kalian tuh gimana kedepannya? Kayak misal ketua itu apa aja, terus wakilnya apa aja gitu. Peran dan tanggung jawabnya ya. Jadi kan kita tahu bahwa alasannya di setiap event itu kan ada panitia yang bertugas, ada panitia yang bertugas di Di lapangan lapangan dan dan juga di di ruangan. ruangan. Oke. Jadi kalau aku memandang Niko ini sebagai partnerku ya, menurutku Niko ini utamanya adalah sebagai teman diskusiku dulu, itu yang paling utama. Karena kan ketua dan wakil itu yang memberikan keputusan apa yang akan dilaksanakan sebelumnya harus kita putuskan dulu. Yang pertama yang paling utama juga partner sebagai teman diskusiku juga. Dan di dalam suatu kegiatan, aku akan membagi kita dalam tugas peran di lapangan dan juga peran di ruangan. Jadi kan suatu kegiatan, suatu organisasi itu jalan antara otot dan otak. Iya, Nah, benar. kalau kita cuma mencurahkan di otot, nanti perencanaannya juga nggak akan matang. Tapi kalau kita terlalu banyak perencanaan di otak, eksekusinya juga nggak akan berjalan. Jadi kita akan membagi peran di lapangan dan juga di ruangan. Jadi kita bisa switch kok. Nanti semisal dalam Event satu gitu. Hamin satu semisal nanti Niko yang nemenin teman-teman berkat, aku yang nemenin teman-teman sekret menyiapkan ini itu. Iya. Nanti semisal memang ada kesempatan untuk kita rolling, kita rolling. Oke, seperti itu ya ternyata. Jadi emang itu training juga Iya, kan. ada yang- Mau dibagi ini yang bikin kan siapa yang bagian kan siapa. Iya. Kayak Karena Di kita lapangan nggak mungkin siapa semuanya, juga. misal aku sendiri atau Sabtu sendiri mengurusin otak dan otot secara bersamaan. Iya, benar, nggak bisa Iya, itu. Pasti nggak bisa. Pasti butuhin orang banyak Iya. juga ya. Betul, orang banyak. Daripada Kita punya nilai yang ilmu lain. masing-masing Betul, juga. betul. Oke, ya. Sekarang ya kita
besar. Iya. Besar kan sepertinya ya. Mungkin aku akan ini memperbaiki dari ketertiban. Iya, kedisiplinannya gitu Iya. ya. Jadi kita masih mau lewat sikap pejuang tadi. Pejuang. Jadi emang di situ juga. Itu buat seluruh warga Semanten juga ya. Karena kayaknya tuh terlalu ada beberapa konflik yang terjadi akibat memang kesalahan kami sebagai siswa yang kurang sesuai. Iya. Dan juga kita kan di lingkungan paling dekat kita kan nantinya adalah organisasi OSIS itu sendiri. Jadinya kita akan menerapkan di situ terlebih dahulu dan nanti untuk impact-nya pasti akan menyebar keluar. Jadi nantinya kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu dan nanti pastinya akan memberikan dampak yang lebih besar. Iya, berarti semua harus dimulai dari hal-hal Hal yang kecil. kecil. Nanti hal sederhana itu justru yang bikin semua hal besar itu jadi berarti gitu kan. Terus hal-hal kecil, ya pasti. Kemudian dalam kegiatan kan kita banyak banget kita yang gede-gede gitu ya kan, kayak PAS, UT misalnya. Panjang banget dari doa bersama sampai terakhir nanti wayang kulit. Nah, tapi sayangnya itu cuma terkonsentrasi di HUT saja. Terus gimana cara kalian buat kedepannya? Apakah ada inovasi lebih lanjut soal kegiatan-kegiatan besar sekali yang akan melibatkan banyak orang dari luar sekolah? Kalau kegiatan kan memang kita tujuan utamanya dari HUT itu kan kita bisa memperkenalkan Semada lebih luas dan mereka masyarakat sekitar Semada itu tahu oh ini SMA Negeri 2 Nganjuk ulang tahun yang ke-52, 53 dan seterusnya. Jadi kita pastinya akan lebih memfokuskan di kegiatan tersebut, bukan berarti kita di kegiatan-kegiatan lain itu lalai, tetapi kita lebih kita terkonsentrasi untuk membangun citra SMA Negeri 2 Nganjuk di kesempatan itu karena memang ajangnya kita untuk menaikkan nama, memperkenalkan pada masyarakat bahwa ini loh SMA Negeri 2 Nganjuk ya waktu itu, tapi bukan berarti kita lalai di kegiatan yang lainnya. Itu kesempatan kita untuk mengkontrol nama kita. Oke. Kalau kegiatan besar yang dalam maksudnya itu adalah melibatkan orang luar juga tuh, apakah kalian punya inovasinya atau punya idenya gitu? Oke, kalau melibatkan orang luar itu kan kami sudah ada rangkaian HUT tersebut ya. Iya. Gimana? Menurut kami Kalau menurut kami itu sudah cukup bagaimana orang luar bisa terlibat kepada kita itu sudah sangat cukup. Namun itu juga nggak menghalangi bagaimana orang luar bisa berkontribusi di acara-acara kita yang tadi kita kembali lagi membutuhkan sumbangan ataupun support secara material maupun bantuan aplikasi dan lain sebagainya. karena kita juga sebagai siswa SMA Negeri 2 Nganjuk pastinya kita memiliki tujuan bahwa di dalam SMA Negeri 2 Nganjuk itu kan ada siswa-siswanya. Jadi kita juga tujuan utama kita di siswanya lalu di masyarakat luar. Iya. Jadi kita lebih mengutamakan apa yang ada di Internalnya Internal, dulu ya. ya. seperti itu. Terus gini, kalian kan tadi udah bilang bahwa ingin memperkenalkan SMA Negeri 2 Nganjuk ke dunia luar. Nah, terus kita juga pengen tanya, kira-kira terobosan kalian buat kenalin OSIS-nya juga tuh gimana gitu? Yang akan lebih dikenal sebagai OSIS yang kreatif, yang inspiratif, bersinergi dan punya integritas tinggi seperti Oke, itu. melalui acara-acara tersebut misalnya HUT itu ya yang dikenalkan di masyarakat luar yang melibatkan masyarakat luar itu juga secara tidak langsung apabila mereka melihat event kita atau acara kita sebagai oh ini acaranya bagus ya SMA Negeri 2 Nganjuk seperti ini ya, pastinya kan juga mereka melihat panitia yang bekerja di belakang itu. Jadinya secara tidak langsung nantinya OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk akan terkenal. Oke. Dan juga mengingat kita juga nggak akan lepas daripada kualitas daripada anggota-anggota OSIS sendiri karena kan kita juga kemarin udah melaksanakan rekrutmen ada seleksinya juga dan itu ternyata ya anggota-anggota OSIS kita tuh punya banyak banget skill yang bisa memberikan output keluar dari mulai desain, seni, kemudian public speaking itu sangat dikembangkan dan nggak sedikit juga kok anggota-anggota OSIS kita yang bisa memberikan impact keluar, yang bisa memberikan output keluar seperti dalam lomba-lomba ajang festival, kemudian duta-duta. Nah, itu banyak banget yang delegasinya berasal dari OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk. Berarti ternyata OSIS tuh nggak cuma sebuah organisasi tapi juga oleh prestasi juga. Banyak ya bawahannya. Oke. Kesini tuh Safa kemarin juga juara nggak sih? Oh iya. Kebetulan aku kemarin juga menjuarai juara 1 atau 3 dan kita solo. Gitar Gitar solo. solo dalam bidang seni ya. Bidang seni. Bro, ya. Dan itu benar-benar nunjukin bahwa emang OSIS tuh berprestasi gitu ya. Oke, dan kebetulan karena kita lagi di studio Semaja nih ya. Oke,
Semada. Kita studio Oh, Semada. iya. Nah, kira-kira kalian tuh kalau sebagai ketua dan wakil ketua kalian mau ada inovasi apa soal studio Semada ini yang sebagai salah satu sarana peningkatan kreativitas siswa juga? Mengembangkannya itu Mengembangkannya, bagaimana? iya. Kalau dari fisik ya, Iya. studio ini tuh kemarin aku punya pengalaman waktu aku take video kelas 3 di sini, itu aku ada kendala karena resonansi ruangannya ini kurang bagus kalau misal untuk take, dan juga untuk perangkat-perangkatnya itu agak ini yang harus dikembangkan lagi. Jadi mungkin kedepannya kita bisa bersinergi dan bekerjasama dengan pengurus studio seperti dari Formapi dan juga pengurus yang membuat program ini untuk gimana ya caranya kita bisa mengajukan untuk memperbaiki sarana prasarana kegiatan yang dilakukan di studio ini biar program-programnya itu juga berjalan semua dan pemanfaatan studio itu optimal, maksudnya dari sarana studio ini tuh mumpuni dan anak-anak SMA 2 tuh bisa mengembangkan minat bakatnya dari sini aja. Dan juga selain itu kita juga pengen mempromosikan studio ini bahwa studio ini tuh bisa dipakai sama kalian semua loh SMA Negeri 2 Nganjuk. Semua berhak untuk memanfaatkan. Benar banget. Jadi semuanya tidak perlu takut untuk membuat karya, mengikuti lomba. Jadi itu harus banyak-banyaknya seperti itu. Dan studio ini tuh bisa dimanfaatkan. Studio bisa Sangat dimanfaatkan. potensial. Potensial sekali. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya juga ya. Oke. Ini pertanyaan yang mungkin spesial, yaitu Oke. gimana cara kalian mau yakinin warga Semada buat milih kalian? Oke, jadi aku mengerti bahwa semua orang itu punya pandangan masing-masing, punya kacamatanya masing-masing soal kita. Ada orang yang dengan beberapa kali lihat kita tuh udah melihat nilai unggulnya kita, ada juga orang yang memang perlu mengenal lebih jauh biar bisa melihat nilai unggul dari kita ya. Dan untuk nilai tambah yang bisa untuk meyakinkan teman-teman, bahwasanya teman-teman harus tahu kita merancang visi misi ini juga memikirkan bagaimana ini bisa berjalan dengan teman-teman, bisa memberikan impact dan juga dampak yang besar untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kepantasan kami, nilai unggul kami, mulai dari visi misi, sikap dan juga track record yang telah kami berikan, usaha-usaha yang telah kami berikan selama 1 periode sebelumnya. Oke, seperti itu. Jadi dia dari periode sebelumnya emang nilainya bagus kok, menurutku ya, juga bagus. Dan sekarang kalau kita udah bahas soal semua tadi MPK 9 atau 2009, sekarang kita ke kurikuler dulu ya. Oke. Bukan kurikulernya Baska sama SDC. Nah, Waduh. wah ini Ini orang-orangnya orang-orangnya seni hebat-hebat sama banget. bahasa lah. Iya. Oke. Besar juga ya Besar ini. juga nih, ekstra besar loh. Besar ini ya. Besar. Besar. Nah, oke, jadi gini, karena kalian di ekstrakurikuler tuh tentu ada kolaborasi dengan OSIS juga. Bagaimana cara kalian buat menjaga keharmonisan dan kolaborasi itu? Oke. Jadi di sini keharmonisan dan juga kolaborasi. Kolaborasi. Yang mana oke, aku akan menceritakan semua tawaran aku dan memang ini real terjadi di kenyataan bahwa di periode sebelumnya itu ada satu kegiatan yang mana itu menjalan-jalan beberapa ekstrakurikuler. Semisal contohnya di Sekbid 1 itu bertanggung jawab atas ekstrakurikuler MTN keagamaan. Nah, ya kita bisa menambahkan kolaborasi di situ. Tapi menurut aku Kurang optimal ya. yang bisa dicapai di situ. Dan aku mau di periode ini di setiap sesi bidang itu harus bekerja sama dengan 17 ekstrakurikuler lainnya. Ya, seperti misalnya sesi 1 keagamaan itu juga akan bertanggung jawab atas ekstrakurikuler keagamaan, ekstra religi seperti MTNI kalau kita punya di sini. Nah, itu setiap sesi bidang bertanggung jawab atas itu. Kalau di ketentuan tahun lalu itu ada ketentuan yang mana minimal yang mengawasi minimal di setiap 2 kali pertemuan itu harus ada anggota OSIS yang turun langsung ke lapangan untuk melihat oh ekstra ini kan melakukan kegiatan ini. Nah, tapi sayangnya itu nggak bisa berjalan dengan optimal karena dari kita sendiri itu nggak ada capaian kompetensi yang bisa kita berikan sebagai standar. Jadi semisal aku dari si 1 aku mengawasi kegiatan MPRI ya, itu kayak ya udah cuma diawasi aja, nggak ada yang harus dilaporkan, nggak ada yang harus kita tuntut ke mereka. Jadi kadang tuh ada yang kayak teman-teman tahu juga kan kayak semisal kayak ada perspektif atau pandangan orang tuh kayak ya aku mah lah ikut ekstra ini karena gini. Nah, kita pengennya tuh nggak kayak gitu, semuanya rata, semua punya peminatan, semua punya keunggulan melalui kegiatan kita, melalui anggota-anggota kita yang kita tugaskan untuk
tuntutan kepada masing-masing ekstrakurikuler agar apa tujuannya agar ekstrakurikuler itu sama-sama berkembang. Oke, dan juga di selain itu juga ada korelasinya ya dengan misi kita yang pertama, yaitu membuat program itu secara terstruktur, di mana kami juga ingin ekstrakurikuler itu lebih terstruktur dengan adanya pengawas ini. Jadi adanya capaian kompetensi, adanya laporan, dan juga jadi setiap kegiatan ekstrakurikuler itu mereka, oh ternyata capaian kompetensinya seperti ini. Jadi mereka tidak cuma menjalankan, tapi ada manfaat yang bisa mereka ambil di situ. mereka menjalankan ekstrakurikuler bebas terjun-terjunnya, tetapi ada standar dan juga capaian kompetensinya. Jadi seperti itu memang udah disiapin juga ya. Dirancang Dan misinya dulu ya. kalian terstruktur itu berarti memang sudah disiapkan juga, akan di planning dalam program kerja ini. Ya, kayaknya udah cukup gak sih? Iya, udah cukup. Udah banyak ya. Udah banyak, kita udah masih ngobrol masih pengen banget ngobrol Iya. sama Waduh, Iya, sama masih pengen. Adit. Kayaknya masih bisa dilanjut kapan-kapan gak sih? Kapan gak sih? Kira-kira nanti Podcast ada lagi. podcast lagi. Edisi apa kan kayaknya? Dari siapa ya? Belum tahu. Nanti kan lihat Masih- covernya dulu Oh, ya. iya, serunya dulu. Iya. Seru-serunya ya, nanti kita ada podcast lagi, jadi tungguin. Dan kayaknya nih ada orasi kan? Iya, di sini ada orasi ya. Tanggal berapa? Tanggal 15. Amin 2 ya. Amin 2, sekarang Amin 2. Sekarang Amin 2. Ya, nanti kalian dengan Niko. Iya. Oke, jadi jangan lupa tunggu paslon 1 di orasi pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 2 Nganjuk masa bakti 2025-2026. Ini paslonnya kasih salam penutup gak sih? Iya. Oke, gimana kalau kita jargon nih sekali lagi? Oke, jargon sekali lagi. Sekali lagi. Boleh. Boleh. Oke, Oke. kami paslon 1, Satu janji, satu bukti. Terima kasih. Ke SCS Podcast ya. Dan kita tutup SCS Podcast pada hari ini dan sampai jumpa kita dengan paslon 2 nanti. Oke, sampai jumpa.